tuanya tahu kelakuan anaknya seperti ini. Jaksa apakah tahu kelakuan si pelapor ini seperti ini, gitu loh. Hakim dan Polres gitu kan, kenapa tidak mempertimbangkan itu gitu loh, istilahnya kan apa ya, maksudnya karena selama persidangan saya tidak diberi ruang untuk saya bicara gitu, maksudnya saya punya bukti gitu, tapi saya mau tunjukkan tidak tuh diizinkan. tidak diizinkan. Jadi di JPU tuh langsung keberatan gitu loh, itu sampai anak saya pun mau bicara pun juga dibentak gitu, sampai anak saya bilang sendiri gitu kan, ibu saya kan masih di bawah umur, tolong bisa nggak agak pelan bicaranya gitu. Saya kan juga seorang anak, tolong perlakukan saya selayaknya anak gitu. Itu di depan hakim juga gitu. Jadi sepertinya mereka saja sidang ini kayak sidang mereka gitu, dominan. Jadi saya tuh harus nurut, harus ngikutin aja gitu. Bahkan sampai pada waktu mau setelah putusan, saya kan keberatan dengan isi putusannya. Saya kan memiliki hak juga untuk banding kan. Tetapi pas insage yang harusnya saya diberitahu, saya tidak diberitahu. Sampai tanggal 21 Juni saya tidak diberitahu karena saya datang sendiri ke Kejaksaan Negeri, ke Pengadilan Negeri, saya menanyakan, baru saya dikasihlah berkas-berkas semua, dan akhirnya tanggal 25 putus gitu. Jadi sepertinya saya digiring harus menerima putusan, yang boleh banding adalah jaksa, saya tidak boleh banding gitu. Selama proses sidang kan tadi sempat dibilang bahwa jaksa dan hakim ada dugaan berkomplot lah. Iya, betul. Yang saya pertanyakan, anak bayi nggak ada pendampingan pengacara ya pada waktu itu, pada waktu saya tidak didampingi dengan lawyer yang saya kan nggak tahu ya, saya pikir betul membantu. Nah ternyata pada waktu sidang pun tidak bertentangan dengan JPU-nya karena sama-sama ya marganya sama-sama satu marga gitu. Pada saat itu pengacaranya ditunjuk atau Mbak Yuyun yang meminta pengacara? Mencari sendiri atau ditunjuk dari? Ditunjuk. Dari LBH kan ada tuh jadi biasa dari pengadilan ditunjuknya tuh ditawarkan. dalam artian diminta tadinya kepala pos Bakum gitu. Jadi itulah jadi gimana ya, ternyata udah ya gimana, sama aja saya kayak bunuh diri kan istilahnya. Itu bukan dari Mbak Yuyun ya? Bukan dari keluarga. Ya, akhirnya Bang Niko yang ditunjuk sebagai pengacara, gimana Bang melihat kasus ini Bang? Ya, kalau saya lihat kasus ini, saya pastikan kalau kami tangani kasus ini dari awal, di pra-peradilan aja anaknya Mbak Yun sudah bebas. Karena unsur-unsur pidananya itu tidak terpenuhi. Makanya saya sangat menyesal sekali kenapa pada saat kasasi baru dikasih ke kami gitu. Ini harusnya di pra-peradilan udah bisa bebas. Jadi begini, kalau kasus ini kalau dibilang pra-peradilan oleh rekan saya tadi, itu sebenarnya kasus ini mirip-mirip dengan Peggy juga. Betul. Mirip dengan Peggy. Jadi proses penangkapan, proses pemberitahuan apa segala macam itu ke keluarga itu tidak pernah ada. Jadi non prosedural. Nah, jadi ini yang keluarga mengalami. Dari tahap pemeriksaan harusnya di kepolisian didampingi sama kuasa hukum, ya kan? Karena ini walaupun ancaman hukumannya itu tidak seberapa ya, mungkin paling 2 tahun lah, ya kan? Jadi harusnya seperti itu. Kalau saat itu dia didampingi oleh anak ini didampingi oleh kuasa hukum yang benar, maksudnya berarti jalur itu kita harus tempuh yang dibilang rekan saya tadi pra-peradilan. Gitu kan. Nah, sekarang sudah masuk ke materi. Materinya pun amburadul sama sekali, Pak. Jadi perkara ini perkara abal-abal namanya. Kalau kita mau teliti ke dalam, karena kita tidak ikuti dari awal ya, tapi kalau dengar cerita dari ibu tadi, berarti perkara ini memang sengaja disetting sedemikian rupa supaya anak bisa kena hukum. Bayangkan aja, orang yang menyebar aja bisa hukumannya rendah. Orang yang pegang foto video itu, pegang aja barangnya, tidak menyebar, tapi dia dihukum lebih tinggi dari orang yang menyebarkan, ya kan? Bayangkan aja. Terus satu lagi, pelaku utama dalam kasus ini sebenarnya bukan orang-orang yang menyebar,
membuat foto ini, perempuan Iya, ini ini. harus juga diproses ini sebenarnya. Dia jadi tersangka juga Nindya Artika. harusnya. Kalau kita yang pegang kasusnya dari awal ya. Nah, tapi ya ini kan sudah terlanjur ya. Jadi nanti kita upaya hukum di kasasi dan PK Melaporkan juga ya, melaporkan juga sih melaporkan juga ini. Isi putusan hakim seperti apa sih, Mbak? putusan hakim. Iya, isinya Yang seperti DPR. apa? Ya. Yang Mungkin DPR. Bang Niko bisa cerita putusan. Maksudnya sekarang kan Bang Niko kan jadi kuasa hukumnya. Setidaknya memegang salinan Ya, putusan Ya, dari salinan putusannya begini pengadilan. loh. Gimana Bang? Sampai bisa Memutuskan di- yang satu diputus 3 bulan, yang satu dua 3 bulan, tuntutannya 7 bulan, putus 3 bulan. Jaksa tidak banding. Ya kan? Sementara putusan dari anaknya dituntut 1 tahun 6 bulan, putus 1 tahun, jaksa banding. Kemudian di pengadilan tinggi naik lagi 6 bulan, jadi 1 tahun 6 bulan. Kalau itu kan Bukan Bang pertimbangan hakim. Hakim kan punya pertimbangan. Kenapa saya harus menghukum dia? Nah, apa alasan hakim menghukum? Dituduh Iya, ikut dasarnya menyebar, apa dasarnya? tuduh menyebarluaskan. Gitu. Padahal buktinya tidak ada. satu pun tidak ada yang Tidak ada disebar. bukti. Anak saya nggak punya. Bahkan saksi pun tidak ada. Berarti kondisi anak Bu Yuyut seperti apa sekarang? Saat ini memang tidak ada, makanya kan simpang siur. Anak saya tuh tidak ditahan. Jadi anak saya masih tetap bersekolah di SMA Negeri 1 Cirebon. Cuma Karena hukuman percobaan. Hukuman percobaan. Cuma kan keadaannya kan dia trauma ya, karena sejak dari Polres, kemudian dia juga sakit. Makanya untuk anak yang sakit spondylosis yang tulang punggungnya miring itu yang seminggu itu masih terapi, fisioterapi seminggu 3 kali. Bahkan dokter fisioterapinya mau mengeluarkan asesmen gitu bahwa apakah mungkin anak yang tidak normal, ibaratnya dia punya penyakit spondylosis yang terapi terus melakukan hal ini gitu. Itu tidak dipertimbangkan juga oleh para hukum gitu aja. Anak saya benar-benar sampai saat ini juga masih konseling psikolog, karena kan juga dari dampak ini kan apa ya, maksudnya banyak temannya juga yang ngebully, disangkain ini beritanya gimana sih gitu kan, padahal istilahnya anak saya tidak melakukan apa yang disangkakan gitu. Kasihan dia gitu. Maksud saya tuh kenapa kok ini kan anak gitu loh, kok sampai sebegininya gitu loh mereka, cuma hanya karena kami orang kecil kan, namanya orang nggak selalu ada ya kan, dan lagian untuk apa kalau seandainya model memeras, menindas gitu kan, mengancam, mungkin nggak terjadi kepada saya yang kelihatan, tapi yang di bawah-bawah kalau dengan oknum-oknum yang seperti ini dibiarkan terus tidak ditindak gitu, bagaimana di kemudian hari kalau jika mereka memiliki posisi yang tinggi, kemudian mereka makin menindas lagi dong orang nggak selamanya ada kan istilahnya gitu kan. Kalau mereka nggak bisa memberikan apa yang mereka mau, ya udah dimajuin, ditinggiin hukumannya segala macam lah gitu. Tapi kalau mereka yang memberikan, misalnya diatur kan seperti itu gitu, rasanya nggak adil aja gitu. Makanya saya mencari keadilan ini untuk anak saya. Jadi begini, ada 2 permasalahan yang kita hadapi sekarang. Yaitu pertama, kasus yang dihadapi anak ibu, termasuk juga kasus ibu sendiri yang sementara sekarang ini dilaporkan di Polres Metro Kota Tangerang. Jadi berkaitan dengan laporan tadi, memang sudah diceritakan tadi bahwa ada kurang lebih 10 pertanyaan yang diajukan oleh pemeriksa, penyidik kepada ibu, dan ibu jawab semua. Terus yang paling esensial di situ adalah penyidik menggali keterangan ibu, apakah benar ada terjadi kejadian penendangan atau pemukulan atau penganiayaan terhadap jaksa yang bersangkutan, ya kan? Ternyata itu tidak ada kejadian itu fiktif. Tetapi menurut informasi penyidik tadi bahwa itu ada visum, ya kan? Ada visum. Jadi kalau visum itu berupa apa? Luka apa? Katanya luka tendangan kan? Kalau tendang pakai sepatu laras mungkin bisa inilah bengkak atau apa? Ini kan tidak ada kejadian. Kok bisa kaki bengkak? Ya kan? Nah ini perlu dipertanyakan ini, masalah ini. Nah, jadi langkah hukum yang akan kami hadapi ke depan, kalau pemeriksaan ini di penyidikan ini tidak terbukti bahwa ibu melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap jaksa yang bersangkutan, oknum jaksa ya,
berarti akan kami lapor balik. Ya. Ya kan? Kami siap untuk lapor balik. Begitu. Hukumnya begitu. Mungkin untuk membungkam saya supaya nggak bicara ke media mengenai 1 Ya. miliar. Saya memang Betul. keluar dari Mungkin itu ada faktor itu juga. Faktor permintaan itu. Ya kan? Karena tidak berhasil dapatkan sesuatu, makanya larinya ke situ. Supaya ibu ini bisa dijerat hukum. Kan begitu. Makanya tadi ketawa-ketawa tuh penyidik itu, Pak. Tadi ketawa juga Ketawa. penyidiknya. Penyidiknya aneh juga kasus ini. profesional. Profesional sekali. Bagus, Pak. Objektif Penyidiknya sekali bagus. Profesional. Oke. Ya, itu aja. Ya. Makasih banyak ya. Makasih Bang Niko, Bang Yuyun. Ya, makasih ya. Boleh dilihatin fotonya. Satu persatu. Foto sebentar. Foto.